Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya, siapa yang memimpin doa? Silakan pimpin. Ayo Radit. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya untuk menambah jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dan kita nyanyikan bersama. Kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Setiap proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Berapa anak? Siapa? Nasyiwa dan Rasya. Kenapa? Oh iya, sakit. Oke, baik. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Sudah tahu? Belum. Kalau kemarin kita belajar tentang hukum bacaan, Qaqalah, Lam Jalalah dan Ra terkait surat Az-Zumar ayat 53, terus An-Najm ayat berapa? 39 sampai dan surat Al-Imran ayat. Hari ini sama, tapi kita mempelajari tentang kandungan ayatnya. Ya, di dalam surat itu ada tentang kandungan ayat tentang apa? Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang. Sudah siap belajar semuanya? Ya.
Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, silakan kalian simak video ini tentang video kandungan ayat surat Az-Zumar ayat 42, Najm ayat 39 sampai 42 dan surat Al-Imran ayat 159. Kalian simak terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kandungan ayat dalam 3 surat tersebut. Paham? Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 6, yaitu materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Adapun submaterinya yaitu memahami kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Sekarang kita akan lagi Quran surat Az-Zumar ayat 53 ya. Nah, Quran surat Az-Zumar 53 ini berkaitan dengan sikap optimis. Jadi di dalam ayat ini Allah menyuruh hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Taubat juga ini mengandung pengertian menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mengikutinya dengan kebaikan. Nah, taubat yang seperti ini dinamakan dengan taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Berputus asa dari rahmat Allah ini termasuk sikap yang tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah akan diberikan kepada mereka yang betul-betul atau bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Setiap manusia itu pastinya pernah melakukan dosa dan salah, kecuali para nabi dan rasul. Nah, dosa dan kesalahan tersebut jangan sampai membuat kita berputus asa dari rahmat Allah. Setan itu akan selalu menggoda orang-orang yang beriman supaya terjerumus ke dalam dosa. Nah, setelah terjerumus ke dalam dosa, setan akan menanamkan sifat putus asa dalam diri manusia. Orang-orang yang berdosa akan merasa hina di hadapan sesama maupun di hadapan Allah. Kemudian ia akan larut dalam kesedihan. Nah, setelah larut dalam kesedihannya itu, setan akan membisikkan ke dalam hati manusia bahwa Allah tidak mungkin memberi ampunan karena dosa-dosanya sangat besar, dan pada akhirnya manusia itu akan berputus asa dari rahmat Allah. Dan rezeki yang banyak, Allah akan mengaruniakan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang mau berusaha itu. Nah, pahala tersebut akan menjadi bekal untuk meraih kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Dan amal soleh yang telah mereka lakukan itu akan dibalas dengan surga maupun kesuksesan. Nah, surga merupakan balasan sempurna dari Allah bagi hamba-hambanya yang soleh. Untuk meraih surga, seorang hamba itu perlu ikhtiar sekuat tenaga. Di antaranya yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya. Nah, ibadah-ibadah tersebut itu harus dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh. Jika memang ingin meraih cita-cita, maka kita harus berikhtiar sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah. Segala usaha kita dalam meraih cita-cita itu akan benar ibadah jika niatnya memang lurus karena Allah, dengan ikhtiar yang kuat ya, sekuat tenaga dan niat yang benar serta berdoa kepada Allah, maka kesuksesan hidup itu akan lebih mudah tercapai. Oke, sekarang kita akan membahas Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berkaitan dengan sikap tawakal. Nah, ayat ini mengandung pesan yang mulia bagi umat Nabi Muhammad. Di melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa Rasulullah itu memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti hukum. Akhlak mulia Rasulullah itu merupakan rahmat dari Allah. Nah, rahmat Allah
merupakan karunia yang sangat berharga bagi kehidupan setiap manusia. Rasulullah itu tidak pernah bersikap keras dan tidak berhati kasar kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Jika beliau bersikap kasar dan berhati kasar, maka tentu saja orang-orang yang berada di sekeliling beliau itu akan menjauhkan diri. Karena pada dasarnya setiap orang itu selalu ingin diperlakukan lemah lembut dan dihargai pendapatnya. Sikap keras dan kasar kepada orang lain itu hanya akan menyemai permusuhan dan kebencian. Di melalui ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain, terutama sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Demikian pula dengan kita, sebelum seseorang meminta maaf kepada kita, hendaknya memang kita memberi maaf terlebih dahulu. Nah, dengan saling memaafkan, maka hidup itu akan menjadi lebih tenang, harmonis, dan akan tercipta kerukunan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna di muka bumi, dan tentu bisa menyelesaikan semua masalah karena adanya petunjuk dari Allah. Nah, meski demikian, Nabi Muhammad itu selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam menyelesaikan suatu masalah. Nabi Muhammad ini mengajak para sahabat untuk ikut memikirkan solusi atas masalah yang dihadapi ketika itu. Di musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik atas sebuah masalah yang sedang dihadapi. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Ingat ya, untuk selalu optimis, ikhtiar, dan selalu bertawakal. Assalamualaikum. Baik, setelah kalian melihat atau menyimak video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Yang kalian dapat dari video tadi apa? Ya, apa? Kandungannya apa coba? Bareng-bareng terus keras. Apa? Yang pertama, surat. Ya. Menjelaskan tentang optimis. Yang kedua, ya, menjelaskan tentang impian. Dan yang ketiga yaitu surat tentang tawakal. Sudah bisa kalian pahami? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan dibuka bukunya halaman 140. Halaman 140. Oke, tampilannya sama dengan yang ada di depan. Nah, di sini itu ada sebuah potongan-potongan ayat. Yang pertama itu ada surat apa? As-Surat ayat 53. Itu di situ 59 ya. Oke, salah. Oke, ayat 53. Coba dibaca ya, perhatikan. Di situ ada potongan ayatnya. Kul, artinya apa? Oke. Ya ibadiyah. Alladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillahi. Innallaha yaghfiru ad-dunuba jami'an. Innahu huwa al-ghafuru ar-rahimu. Dia di sini yang namanya huwa, di situ ada potongan lafal yaitu huwa. Ya benar? Huwa di sini kembali kepada siapa?
Ikan. Selanjutnya yaitu ada surat Najm. ayat berapa? 39. Perhatikan juga di sini juga ada potongan ayat diartikan berlafaz. Yang pertama yaitu wa'an. Laisa ya lil insani illa ma sa'a ya wa anna sa'yahu ya saufa yura Diperlihatkan, summa kemudian yujza'u diberi balasan kepadanya, al-jaza'u balasan al-awfa cukup sempurna wa anna dan bahwa ila kepada rabbika Tuhan kamu al-muntaha. akhir tujuan atau kesudahan. Sudah paham? Oke, jika kalian sudah paham, maka akan saya bagi per kelompok. Yang pertama yaitu membahas tentang kandungan ayat, dan yang kedua adalah menyusun arti perkata dari masing-masing surat. Oke, sudah paham? Oke, baik. Jika kalian sudah paham, perhatikan. Ini buat saya punya undian, ya. Undian ini berisi tentang apa yang menjadi kelompok kalian dan yang akan kalian kerjakan. Di sini ada kandungan ayat dan ada menyusun arti berkata. Jika kalian dapat hanya tulisan surat Az-Zumar ayat 53, berarti tugas kalian adalah menyusun arti berkata. Kalau kalian dapat tulisan kandungan surat Az-Zumar ayat 53, berarti kelompok kalian mengerjakan tentang kandungan ayat. Sudah paham? Ya. Saya mulai dari Dendi. Ya, semua udah dapat? Sudah. Yang kandungan ayat surat Al-Imran, angkat tangan. Silakan kalian mencari teman kalian yang sama-sama kandungan ayat sesuai doa yang tertulis. Oke, silakan sekarang berdiri depan sini. Surat Az-Zumar, menyusun arti depan dia sini. Kemudian yang kedua surat An-Najm, surat Al-Imran belakangnya surat An-Najm. Oke, kandungan ayat Az-Zumar yang keempat, kandungan surat apa ini An-Najm meja 5, kemudian kandungan ayat surat Al-Imran meja 6. Silakan berpindah. Ya. Oke, pindah. Dengarkan saya, perhatikan. Karena sudah berada di tempat kelompoknya masing-masing, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kalian mengerjakan di sini, ya, masing-masing kelompok kerjakan di lembar ini. Paham? Tuliskan dan susun apa yang diperintahkan dalam LKBP. Jika kurang paham, nanti silakan ditanyakan.
nulisnya? Dibaca. Ini ada sebuah kisah yaitu tentang kenal sebagai murid yang rajin. Nah, di sini yang ketika Ibnu Hajar itu berpedoman pada surat An-Najm, maka yang akan dilakukan apa? An-Najm tadi tentang apa? Ikhtiar. Nah, di sini kan dia sudah putus asa. Dia tidak mau sekolah karena tidak bisa menyerah pelajaran. Jika dia berpedoman pada surat An-Najm, maka yang seharusnya dilakukan oleh Ibnu Hajar sebagai bentuk ikhtiar apa? Terus di sini apa aja yang perilakunya yang perlu ditanamkan? Sudah selesai diskusinya? Sudah? Sudah. Jika sudah selesai, maka tugas selanjutnya adalah presentasi per kelompok. Perwakilan ya, yang mau maju ke depan nanti akan ada tambahan nilai tentang diskusi. Paham? Oke, kelompok pertama yang mau maju dari surat apa? Oh ya, surat An-Najm. Ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya dari kelompok surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Saya akan membacakan suratnya. Wa anna, dan bahwa laisa tidak ilsani, bahwa manusia illa kecuali apa yang ia usahakan, wa anna, dan bahwasanya sa'yahu usahanya, saufa kelak yura diperlihatkan, summa kemudian yujzahu diberi balasan kepadanya, al-jaza balasannya, al-aufa cukup, wa anna, dan bahwa illa kepadanya, Rabbika Tuhan kamu, al-muntaha akhir tujuan. Ya, dari sini yang dibacakan oleh Iqbal tadi adalah tentang potongan ayat. Ya. Kemudian silakan kalian dengarkan arti lengkapnya seperti apa. Coba dibacakan Iqbal. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diberikan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan lah kesudahan segala sesuatu. Dari surat An-Najm ayat 39-42 ini tentang apa? Iya. Tentang ikhtiar. Sudah paham? Paham. Dari kelompok surat An-Najm ayat 39 sampai 40 yaitu tentang ikhtiar. Sudah paham? Berikan tepuk tangan kepada Iqbal. Kelompok selanjutnya yang mau maju dari kandungan ayat. Maaf, kelompoknya An-Najm juga. Dari kelompoknya siapa ini? Amanda. Yuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Raditya, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami kebagian tentang kandungan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Di sini terdapat sebuah cerita, yaitu ada sebuah kisah yaitu tentang Ibnu Hajar yang dikenal sebagai murid rajin, namun ia sulit menyerap pelajaran. Bahkan ia sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah. Hal inilah yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Pada suatu saat Ibnu Hajar meminta izin kepada gurunya untuk meninggalkan sekolahnya. Dengan langkah yang lemah ia meninggalkan sekolahnya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh Ibnu Hajar jika beliau berpedoman pada Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42? Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak boleh menyerah atau berputus asa saat belajar. Tiga, tetap melanjutkan sekolah dan berusaha menyerap pelajaran di kelas dengan baik. Empat, sebaiknya sepulang sekolah Ibnu Hajar mengulangi pelajaran yang telah diajarkan gurunya di sekolah agar tidak lupa. Dari yang kamu dapat surat An-Najm ini tadi, apa tadi? Soalnya apa yang seharusnya dilakukan Ibnu Hajar jika berpedoman pada surat An-Najm ayat 39 sampai 42? Dari sini Ibnu Hajar itu intinya harus apa? Harus berikhtiar. Ya, harus berikhtiar atau Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Raditya. Sudah paham semuanya? Oke, jika sudah paham, tadi sudah selesai semua, silakan dikumpulkan ke depan. Selanjutnya saya akan share link tentang tes pengetahuan dari kandungan ayat ketiga surat ini tadi. Saya share ke grup ya. Semuanya bawa HP? Silakan dibuka dan dikerjakan secara mandiri. Sudah dikirim semua? Sudah. Soalnya sulit apa mudah? Mudah. Oke, baik. Jika mudah, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita belajar tentang apa? Optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis itu terdapat dalam surat apa? Ayat 53. Kemudian yang kedua, An-Najm ayat 39 sampai 42. tentang. Kemudian yang terakhir, tentang apa? Oke, semuanya sudah paham? Sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya percaya LKPD yang kalian kerjakan tadi akan mendapatkan nilai yang bagus. Syukur-syukur mendapatkan nilai 100. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.